matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia. Video berikut ini merupakan praktek coaching supervisi akademik, di mana dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Pada kesempatan yang pertama ini yaitu coaching pra observasi. Dalam hal ini saya akan observasi rekan sejawat saya, Bapak Ahmad Rosidi, Sarjana Pendidikan. Beliau ini merupakan guru senior di SMP Plus Tahunun Kebun Baru, dan selama berdirinya sekolah ini beliau sudah mengajar sampai sekarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu kepada kami sehingga bisa melakukan praktek coaching pra observasi ini. Pada kesempatan kali ini Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan melakukan supervisi. Namun sebelum saya observasi dan juga kunjungan kelas, pertama akan dilakukan coaching pra observasi. Pada kesempatan kali ini, selain saya ingin tanya jawab Bapak sedikit, saya ingin juga melihat kesiapan Bapak Rosidi dalam rangka pembelajaran yang akan diobservasi. Tujuannya satu Bapak, yaitu membantu Bapak dalam menggali potensi yang ada dalam diri Bapak dan juga membantu murid-murid dalam rangka pembelajaran. Kira-kira pembelajaran apa ini Bapak yang nanti akan kami observasi? Pembelajaran tentang memahami berbagai jenis kertas dan plastik sehingga jadi bahan sebuah keterampilan. Ini yang akan dipelajari. Berarti pembelajarannya, atau bisa dikatakan tujuan pembelajaran yang nanti akan diobservasi, berarti mempelajari tentang perbedaan, memahami tentang plastik dan Jenis juga plastik dan kertas. jenis dan plastik dan juga perbedaan-perbedaan dari plastik dan juga kertas. Bagaimana
pembelajaran sebelumnya Bapak, dalam hal ini sebelum adanya observasi ini. Pembelajaran yang sebelumnya memang berjalan, tapi anak-anak itu kurang optimis, kurang semangat belajarnya, sehingga saya sebagai tenaga pendidik punya cara untuk lebih menggali potensi anak dalam belajar, yaitu dengan cara menggunakan bahan media dan praktek yang harus dilakukan oleh peserta didik. Dan sebelumnya peserta didik harus dikasih pemahaman tentang berbagai jenis kertas dan plastik dan manfaatnya, juga sampai pada teknik pembuatan keterampilan. Kira-kira kenapa ya Bapak murid-murid atau siswa itu bisa diketahui atau bisa dikatakan kurang minat atau kurang optimis dalam belajar? Bisa diketahui dengan cara apa ya? Dengan cara mengobservasi peserta didik, menanyakan kepada peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Ketika peserta didik tidak bisa menjawab dan tidak bisa memahami, berarti semangat peserta didik itu berarti kurang. Ya, intinya dengan melakukan observasi terlebih dahulu, dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan refleksi atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi, di situ bisa diketahui anak itu kurang minat belajar atau kurang optimis dalam belajar. Kemudian kira-kira pengembangan apa yang akan Bapak lakukan pada saat observasi di kelas ini? Baik, untuk pengembangan selanjutnya di kelas ini untuk lebih menggali potensi peserta didik dan lebih semangat untuk mengetahui terhadap minat belajar siswa, maka tentunya kami seorang guru tentunya harus banyak inovatif, sehingga dengan adanya media dan media ini bukan hanya untuk diketahui tapi nanti pada praktek dan teknik pembuatannya, sehingga menghasilkan sebuah keterampilan. Iya, intinya di situ guru itu haruslah kreatif, inovatif ya, kemudian harus berpusat kepada murid intinya. Dalam hal ini dalam rencana pengembangan yang sudah disebutkan barusan, strateginya itu bagaimana? Strategi yang akan yang akan Bapak praktekkan pada saat nanti observasi ini. Peserta ini diberi kesempatan untuk mencari objek yang mau dijadikan sebuah contoh dulu. Peserta didik diberi kesempatan seperti itu. Baru setelah peserta didik menemukan objek yang mau dijadikan contoh mau buat apa, maka peserta didik itu diberi bahan dan alat, dibentuk alat dan bahan, sehingga diberi kesempatan untuk bisa membuatnya seperti objek yang telah ditemukan atau contoh yang telah ditemukan. Berarti dalam anak-anak itu terlebih dahulu diberikan sebuah alat ya, bagaimana murid itu bisa bekerja sendiri ya. Dalam hal ini bisa dikatakan murid itu dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan barusan sudah dalam hal ini Bapak dalam pembelajaran Bapak apakah sudah melakukan pembelajaran yang lewat visual gitu, artinya menggunakan PowerPoint atau bagaimana itu sebelumnya memang pernah menggunakan PowerPoint itu bisa saja berbentuk video sebagai contoh bahwa di situ hasil sebuah kerajinan, sehingga anak-anak peserta didik itu punya minat akan bisa melakukan pekerjaan yang seperti contoh yang di depan. Jadi untuk menggali potensi anak-anak itu memberi semangat sehingga bisa melakukan seperti itu. Ya, intinya dalam mengakomodir kebutuhan murid di situ Bapak sudah mempraktekkan gaya belajar melalui visual yang berupa video-video ataupun PowerPoint lewat proyektor, kemudian auditori, yaitu belajar dengan cara
mendengarkan, bisa dikatakan di situ dengan dengan alat-alat yang berupa musik atau yang lainnya, kemudian kinestetik yang mungkin Bapak akan terapkan nanti pada saat observasi di kelas dengan cara praktek langsung bersamaan dengan baik. Dalam kaitannya yang langsung praktek nanti di dalam kelas itu perbedaan antara kertas dan juga plastik, apakah ada yang membantu atau kan melibatkan rekan-rekan guru yang lain dalam mempersiapkan alat-alat yang dibuat untuk praktek di kelas itu? Terima kasih. Tentunya peserta didik kan sudah membentuk kelompok. Ya. Jadi untuk bisa membantu pada kami sebagai guru, tentunya saya minta bantuan terhadap peserta didik. Peserta didik itu akan melakukan sebuah produk yang berupa kertas dan plastik itu dengan sendirinya atau sesuai dengan kelompoknya. Ya, intinya masih membutuhkan tidak membutuhkan terhadap rekan sejawat, kolaborasinya dengan murid itu sendiri, bagaimana murid itu berkarya sendiri, membuat sendiri apa yang nanti akan dibuat praktekkan seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak dengan adanya supervisi ini? Perasaan saya sangat senang sekali karena dengan adanya supervisi ini bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dan sejauh mana kesiapan guru untuk mengajar yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Iya. Rencananya kapan nanti kita akan akan observasi nanti? Nanti pada minggu depan hari Minggu ya. Hari Minggu, insya Allah hari Minggu atau minggu depan. Terima kasih Bapak ya. Nanti kita ketemu di hari Minggu depan. Kita bisa melakukan utamanya saya bisa melakukan observasi. Dalam hal ini Bapak sendiri yang akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Telah melakukan observasi ini. Disampaikan terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita pada pagi hari ini tentunya kalian semuanya sama-sama sehat dan sama-sama hadir. Untuk itu saya harap kalian lebih semangat lagi untuk belajar dan lebih efektif lagi sehingga kalian bisa sampai pada tujuan yang diharapkan sesuai dengan harapan yang saya tentukan. Tentunya kalian keadaan pada pagi hari ini tentunya kalian sama-sama sehat. Bagaimana kabarnya? Nah, baiklah. Sebelum kegiatan KPM ini kita mulai, saya terlebih dahulu. Saya panggil absen nomor 1 Ansori hadir. Azil Ubaidillah Firmansyah hadir. Terima kasih. Kalian ini sudah hadir semua pada pagi hari ini. Tentunya kalian sama-sama kembali semangat kalian sudah lebih baik daripada hari kemarin. Mari kita sebelum kita mulai pelajaran ini kita baca surah Al-Fatihah dulu, berdoa agar kita ilmu yang kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah. Amin. Al-Fatihah. Nah, pada kesempatan ini akan menjelaskan kelanjutan materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu tentang proses
mengenal bahan dan teknik pengolahan kertas tentang jenis dan bahan kertas yang kita olah menjadi sebuah kerajinan. Kemarin kan sudah sampaikan ya. Tujuan kita akan melanjutkan pembelajaran itu. Tujuan yang saya harapkan nanti kalian bisa mengenal atau memahami jenis dari kertas dan plastik. Tahu kertas? Nanti tahu ya? Memahami itu nanti. Yang kedua, memahami sifat-sifat kertas. Sifat-sifat ini, misalnya kertas ini biasanya ada yang kaku, ada yang lembut, ada yang kasar dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan kembali nanti. Yang ketiga yaitu memahami karakternya. Kemudian memahami teknik pengolahan. Teknik pengolahan ini diolah jadi apa? Jadi sebuah kerajinan atau keterampilan dengan teknik berbagai cara yang kalian pelajari nanti sehingga jadi bahan jadi. Ini yang saya harapkan nanti. Tujuan pembelajaran ini ada apa nanti yang saya harapkan? Pertama, memahami jenis dari kertas dan plastik. Kemudian setelah kita pahami, tentunya kita tahu sifat-sifatnya. Setelah tahu terhadap sifat-sifatnya, kita harus mengenal karakternya. Yang terakhir nanti tahu teknik pembuatan sehingga jadi bahan keterampilan atau kerajinan. Baiklah. Setelah itu ambillah yang warna merah, kemudian lilitkan dengan cara bentuk untuk daun apa sebagai bunganya. Setelah selesai baru ambil warna hijau sebagai daun terkait dari bunga ini. Sudah jadi bunga. Jadi teknis untuk selanjutnya kalian bentuklah kelompok dulu. Bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, mari kita lanjut. Kan sudah dapat semua ya? Sudah ya? Sekarang kita pahami dulu yang mana kertas, mana yang plastik. Ayo tunjukkan mana yang plastik. Mana yang plastik ya? Sudah paham ya? Baik. Kemudian yang kedua tentunya ada kertas. Yang kertas mana saja yang kertas? Ayo kita sebutkan. Yang kertas mana? Yang kertas. Coba ini, coba ini. Yang kertas itu kan banyak modelnya. Coba sebutkan kertas apa saja di situ. Kertas halus. Kertas halus. Yang kertas halus. Kertas apa ini? Kertas ini. Apa ini? Kertas kardus. Kemudian itu kertas kasar. Kemudian kelompok ini mana saja yang plastik? Mana yang mana nih? Plastik ya. Kemudian mana lagi kertasnya? Apa itu? Ada 3 plastik. Nah ini lagi apa ini? Ini apa lagi? Sama. Nikah ya? Ya nikah. Nah, kelompok ini coba yang mana saja yang bentuknya kertas? Mana yang kertas? Hasil mana yang kertas hasil? Sebutkan kertas apa saja yang hasil? Kardus. Kemudian itu apa lagi? Kertas penyanyi kertas apa? Kertas apa? Folio. Terus itu apa? Ada lagi? Ya, terima kasih. Kemudian kelompok ini tahu ya? Hanya saja yang kertas. Mana kertas? Kertas apa? Kertas manila. Kertas apa? Kertas kencang. Kemudian lagi kertasnya mana lagi? Bukan kertas itu. Semuanya. Nah, terima kasih kalian sudah bisa mengenal apa saja bentuk plastik dan terus ada yang licin dari kertas di kemudian yang warnanya ini warna apa ini? Kertas manila. Terima kasih kalian bisa mengenal berbagai kertas dan ada
aktivis, ada yang tentunya kalian lebih kenal banyak tentang plastik karena kalian di rumahnya sering membuat layangan. Sudah mempelajari tentang kertas dan plastik. Cara membuat bunga dari kertas. Jadi yang pertama kita mengumpulkan kertas berwarna merah. Dan warna putih. Jadi cara membuatnya yang pertama kita turunkan dulu ke minyak. Dan menulisnya seperti ini. Dan jadinya seperti ini menjadi bunga sepatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pembuatan bunga. Yang pertama lilitkan kertas yang berwarna kuning. Kemudian kertas yang berwarna merah. Ini betul. Dan hasilnya seperti ini. Jadilah bunga sepatu. Oke, terima kasih. Coba yang kalian pahami untuk hari ini tentang apa saja? Kertas ini suatu benda yang bisa ditulis, bisa dibentuk, bisa dibuat kerajinan, mudah dibentuk. Terus yang kedua yang kalian pelajari untuk hari ini apa lagi? Plastik sudah tahu ya? Sudah kalian plastik sudah banyak mengenal. Ada yang halus, ada yang lembut, ada yang besar. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau tanya, yang tidak paham pelajaran yang kalian pelajari pada hari ini, yaitu tentang plastik dan kertas. Tentunya minggu depan kalian bawa alat dan bahan untuk bisa praktik membuat keterampilan dari kardus atau kertas. Bisa dipaham? Membawa apa saja minggu depan? Alatnya berupa gunting, penggaris, berupa lem, bisa ya? Kalau sudah bisa dipaham dan tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Mari kita akhiri dengan membaca doa ucapan alhamdulillah bersama. Jadi kita diakhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian supervisi akademik, yaitu tahap yang ketiga, yang mana berupa tahapan coaching pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Bapak Ahmad Subairi. Beliau ini merupakan BP praktek pengajar di kelas 282 CGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Dan rekan saya ini Bapak Ahmad Rosidi, di mana kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bapak Rosidi melakukan pembelajaran. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Kemarin saya diberi waktu dan juga kesempatan untuk dapat melakukan observasi di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 7. Pada tahapan ini, di mana ini merupakan coaching pasca observasi yang tujuannya adalah saling berefleksi dan juga apa kira-kira kendala dan hal-hal positif yang dilakukan Bapak pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian jika ada kendala, kira-kira rencana pengembangannya atau tindak lanjutnya yang akan dilakukan Bapak itu seperti apa?
sebelumnya Bapak, saya tanya dulu. Saya kemarin melihat proses pembelajaran di kelas di mana Bapak melakukan pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran ini? Terima kasih. Kemarin saya melaksanakan kegiatan KKN di kelas kita peserta didik. Tentunya saya merasa senang dan bahagia karena semua peserta didik kegiatannya itu sangat antusias dan senang sekali belajar. Terutama peserta didik itu sadar bahwa belajar ini suatu kebutuhan, bukan suatu bukan suatu tekanan yang harus dilakukan, tapi bukan suatu kebutuhan yang disadari oleh peserta didik, sehingga kesadaran ini sangat dibutuhkan oleh semua peserta didik dalam belajar berkelompok, sehingga belajar kelompok itu bisa berjalan dengan maksimal. Sebab dengan adanya kesadaran yang ditumbuhkan oleh peserta didik, maka semua kelompok itu bisa istilahnya itu bisa hidup, bisa kerjasama, bisa ada kesadaran diri, kemudian bisa belajar bersama, berinteraksi dengan kelompok itu bisa aktif. Iya, menurut Bapak dalam pembelajaran kemarin sesuaikah dengan rencana atau tahapan dalam pembelajaran diferensiasi yang dirancang? ya, memang yang ngajar itu memang sesuai dengan kurikulum pembelajaran, namun masih ada saja ada yang tidak sesuai. Disebabkan banyak kekurangan, diantaranya peserta didik itu dalam kelompok ada alat dan bahan yang masih kurang, sehingga dalam satu kelompok tidak terpenuhi semuanya. Itu sebab kekurangannya, sehingga tidak sesuai dengan kurikulum. Masih terdapat kekurangan yang mungkin nanti bisa diperbaiki dalam pertemuan berikutnya. Tentunya hal itu yang adalah manusia, misalnya manusia tentunya terdapat masih terdapat kesalahan, tentunya nanti kita harus memperbaiki dalam pembelajaran kita. Kalau saya amati kemarin, tampaknya dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak pada pembelajaran itu ada nampak ada pendahuluannya, ada bukti pembelajarannya, kemudian dan saya lihat juga siswa bisa menyerap dan memahami isi dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Juga saya lihat murid terlihat aktif. Adakah dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak kemarin, proses pembelajaran kemarin, terdapat kendala yang mungkin dirasakan oleh Bapak yang jadi pada saat itu? Memang ada, sangat jelas sekali bahwa di situ memang ada suatu kekurangannya, ada kendalanya. Karena yang pertama, saya sebagai tenaga mengajar di kelas mengelompokkan itu tidak sesuai dengan minat dan belajarnya. Artinya perkiraan lah, acak-acak kelompoknya itu ya, masih acak. Sehingga dalam kelompok itu dalam satu kelompok ada yang dominan dalam bekerjanya, sehingga yang lain tidak dibagi kerja. Nah, itu disitulah nampak kekurangan. Makanya perlu diperbaiki nanti untuk tahap ini. Jadi dalam pembentukan kelompok itu pada saat pembelajaran kemarin masih mengelompokkan
menemukan yang adanya, tidak melihat pada tidak melihat pada gaya belajar yang baik, yang mungkin dari apa yang disampaikan barusan ada yang perlu dikembangkan dalam hal yang seperti melihat pada gaya belajarnya. Dalam gaya belajar mungkin ada 3 dalam gaya belajar murid. Pertama adalah auditori, kemudian kinestetik, kemudian yang visual, dan seperti itu. Dan kemarin yang dilakukan oleh Bapak itu di dalam pembelajaran kemarin ini mengacu kepada prinsip yaitu pembelajaran praktek. Ya, dalam kendala-kendala lain yang mungkin ditemukan pada saat pembelajaran mungkin Ya, masih ya, kendala-kendala lain yang memang yang saya sampaikan itu kendalanya adalah yaitu alat dan bahan yang keterbatasan, sehingga dalam proses berikutnya nanti akan terbangun semua. mungkin ada cara lain dalam hal kepulangan dari alat praktek itu bisa sudah konsultasi atau gimana kepada pihak sekolah sehingga mungkin dari pihak sekolah dapat membantu kepulangan dari alat praktek. Ya, sudah konsultasi dengan pihak sekolah agar alat dan bahan itu bisa ditambah sedikit dan dan di kelompok itu supaya bisa sesuai dengan tujuan, dan di kelompok itu harus dibagi apa istilahnya itu, dibagi kerja, bukan hanya satu orang yang menonton untuk bekerja. Jadi dalam suatu kelompok kan masih acak, ya, sehingga kurang kemerataan. Yang satu belum dikasih peran, yang satu belum, sehingga dalam tujuan pembelajaran tidak sesuai semuanya, masih ada. Mungkin dalam kendala yang dilakukan itu terdapat cara lain yang mungkin sudah Bapak lakukan sehingga selain dalam proses pembelajaran kemarin bisa menentukan minat belajar yang lain. Masih ada cara lain, nanti pada berikutnya nanti akan diberi cara yang seperti yang saya sudah rencanakan. Jadi dari situ mungkin bisa dilakukan dengan cara menunjukkan gaya belajar yang visual, mungkin ya, menunjukkan video-video pembelajaran dan kapan kira-kira ini Bapak akan melakukan pembelajaran yang demikian dalam pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar agar murid itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Insyaallah minggu depan ini dalam jadwal berikutnya ini insyaallah sudah dimulai dilanjutkan pembelajaran yang dari kemarin minggu kemarin sehingga minggu depan ini sudah bisa dilanjutkan. Insyaallah. Ya, apa kira-kira kesan yang bisa ditampilkan dalam kesan Bapak ketika ada sebuah supervisor seperti saya ini di kelas? Kesannya Bapak apa terlihatnya atau gimana? Ya, tentunya ada sedikit, tapi bagi saya bisa sangat senang sekali karena bisa punya gairah yang lebih aktif lagi dan punya gaya belajar siswa sesuai dengan yang memang diinginkan. Ya, tentunya adanya supervisi ini satu ingin membantu Bapak menemukan kemampuan Bapak dalam bisa belajar sesuai yang namanya keinginan Bapak, sesuai dengan mereka. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya bisa melakukan pasca observasi ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan kepada kita semua, khususnya kepada kita, dan juga bisa diaplikasikan kepada murid-murid kita di sekolah kita. Terima kasih Bapak.